Saya akan menyampaikan beberapa hal yang insya Allah ini penting buat kita semua. Boleh saya berdiri? 14 abad yang silam paduka yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat tersebut yang semua manusia pasti pernah menikmati dan merasakan. Dan mohon maaf, terkadang dengan dua nikmat tersebut manusia kebanyakan lupa, dan bukan hanya lupa, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa yang dimaksud oleh paduka yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW? Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Di antaranya yang pertama adalah nikmat sehat. Ngapunten, orang itu bisa angkuh, orang itu bisa sombong, orang itu bisa sok paling baik di antara yang lain dikarenakan badannya masih sehat. Betul Bang Bram? Tapi kalau sudah kesehatan itu diambil Bapak, abang-abangku semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya gagah, yang awalnya cantik, yang awalnya mempesona, yang awalnya luar biasa, kalau sudah kesehatan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kehebatan di dalam diri kita sebagai manusia. Makanya saya pesan buat panjenengan semua, buat kita semua, mumpung masih sehat, tangan kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan yang terbaik. Kaki kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, melangkahlah ke hal yang baik. Pikiran kita masih diberikan sehat oleh Allah, pikirkan yang baik-baik. Yang terpenting mulut kita, mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah, berbicaralah yang baik. Jangan jangan suka caci maki orang, walaupun tidak sama bentuknya, tidak sama pola pikirnya, tidak sama gaya hidupnya, akan tetapi kalau kali panjenengan oleh Rasulullah dilarang untuk saling mencaci maki. Betul? Ngapunten. Saat ini kita walaupun berkumpul sekian banyaknya manusia, ini tidak sama, gayanya tidak sama, modelnya tidak sama, wajahnya tidak sama, bentuknya tidak sama, bahkan pakaian pun tidak sama. Tapi ketidaksamaan tersebut, asalkan satu sama lain saling toleransi, satu sama lain saling menghormati, insya Allah tercipta suasana yang indah. Betul? Coba kita lihat malam hari ini, ada Bang Bram, ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Banser, ada teman-teman musisi semuanya. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tapi mohon maaf, mereka semua biarpun tidak sama, semua adalah hamba Allah yang mempunyai hak yang sama di hadapan Allah. Makanya jangan kok nanti melihat biduan kok kemudian pakai celana pendek, jangan kau hina, jangan kau caci maki. Kemuliaan seseorang tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Betul? Orang yang terkadang kelihatannya wah, tapi di hadapan Allah boleh. Betul? Orang yang kelihatannya hina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita mau melihat gaya orang seperti apapun, jangan pernah kita mencaci maki. Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabatku, kalian tahu siapa orang yang dikatakan orang yang muflis? Orang muflis itu adalah orang-orang nanti di akhirat yang rugi total, Pak. Kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, duhai Rasulullah, mungkin mereka yang kau maksud adalah orang yang muflis, yang orang yang bangkrut, mungkin mereka yang tidak mempunyai dirham, mereka yang tidak mempunyai kedudukan, mereka yang tidak mempunyai kekayaan. Apa kata Rasulullah? La ya ashabi, bukan mereka yang dimaksud. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rugi, orang yang datang nanti di akhirat membawa pahala salat, datang membawa pahala zikir, datang membawa pahala istighosah, datang membawa pahala sedekah, tetapi semua pahala tersebut hangus Bang. Apa salah satu sebabnya? Lisannya terlalu tajam menilai orang lah. Makanya Nabi mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri sebelum menghisab orang. Kadang-kadang kita penceramah rambut apa gus kepo, kok ngetesek temen gus cantik. Hello, Bu. Kita punya gaya yang berbeda-beda nggih. Ngapunten, perbedaan itu yang harus kita jaga. Walaupun kita tidak sama. Coba kita sedikit singkat saja ambil contoh jari kita. Jari kita yang lama, yang 5 ini Bapak Kapolsek,
ini bentuknya tidak sama, namanya tidak sama, fungsinya tidak sama. Tetapi manakala sudah jadi satu, ngapunten, sopo sing wani nang kegeman Pak. Tapi mohon maaf, sebesar apapun ngapunten, Bapak Kapolsek badannya atletis betul, gagah betul, tapi jajak kongkon nempeling banser mbek tangan situ, mbek jari situ, banter apa betul? Nggak banter. Inilah makna kebersatuan. Maka yang harus kita jaga adalah saling hormat menghormati, saling menjaga perasaan orang lain. Jangan pernah menilai seseorang dari status sosialnya, jangan pernah menilai dan melihat seseorang dari penampilan. Ngapunten. Di antara jari kita yang 5 ini, Pak Kapolsek, ini yang paling tinggi jari tengah betul. Tapi walaupun ini paling tinggi Bang Bram, kalau salah tempat salah Bang Bram. Ngaturakan para kiai, para ulama pakai jari tengah apa jempol. Coba kalau kiai ustad jenengan sekecakakan. Gimana coba? Ditempelin apa betul? Nggak usah pakai kiai ustad lah. Coba Bang Bram saja. Abang Bram moga dimakan Bang Bram. Marah Bang Bram pasti. Apa? Karena ini suatu penghinaan. Walaupun tinggi Pak di antara yang lain, tapi kalau salah tempat salah. Selesai. Di antara jari kita yang 5 ada jari kelingking yang paling tersisih ketika berjajar. Ini jari kelingking. Adik-adik, jari kelingking ini diibaratkan seorang wanita Pak. Adik-adik masih cilik ingat jari ini. Halo, Ustadz remuk gara-gara ini, Kiai remuk gara-gara ini, Pak Kapolsek acur gara-gara ini, Bang Bram acur gara-gara ini. Makanya ngapunten, kita hormati perempuan, jangan pernah hina perempuan. Sekali kita menghinakan perempuan, hati-hati. Jari kelingking ini betul hebat, betul. Makanya yang terpenting, monggo, mumpung kita masih sehat, ayo, jangan sampai kita ada caci maki, jangan sampai kita ada adu domba. Makanya dikatakan la tujallisu walau kana aliman. Dikatakan jangan kau jadikan teman Pak, jangan jadikan teman apalagi guru walau kana aliman, walaupun mereka orang alim. Pandai baca kitab, pandai baca Al-Quran abangku, tetapi kalau mempunyai 3 sifat abangku kita jauhi. Siapapun itu orangnya, mau dia bergelar kiai kah, mau dia bergelar ulama kah, mau dia bergelar wali kah, kalau mempunyai 3 sifat jangan kau jadikan teman, apalagi kau jadikan guru walau kana aliman. Siapa yang pertama? Adalah orang yang mempunyai sifat saling mengajak untuk benci kepada orang lain. Ini sekarang sudah fenomena betul. Lagaknya koyok iyo tapi mengajak satu dengan yang lainnya provokasi benci. Ngapunten, jangan kau ikuti. Yang mengajak kebencian kepada sesama tiada lain kecuali iblis laknatullah alaih. Betul? Jangan. Walaupun kita berbeda tidak boleh. Yang pertama, apabila seseorang mempunyai sifat mengajak kebencian kepada siapapun, walau kana aliman, walau dia orang yang alim, mohon maaf, jangan kau jadikan teman apalagi guru. Yang kedua, seseorang yang mempunyai sifat sombong atau angkuh, merasa kalau bukan dirinya yang lain tidak apa-apanya. Bu, temriki wonten yang angkuh, bu, temriki wonten yang sombong, Pak, temriki wonten yang sombong. Walau kana aliman, walau dia alim tapi dia sombong, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling punya pangkat, merasa dirinya paling punya jabatan, jangan kau ikuti. Yang ketiga, apabila mempunyai sifat mengajak manusia terlalu cinta kepada dunia. Hati-hati, dunia ini sementara. Kalau kalian panjenengan saat ini ada di atas tanah, dengan waktu yang dekat, entah kapan dan di mana, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, mau atau tidak, kalau kalian panjenengan pasti ada di bawah tanah, betul? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita menikmati. Makanya monggo bareng-bareng kalau kali panjenengan bernyanyi ingat mati, okay? Ayo bareng-bareng tanpa musik. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat, kau takkan selamat.
pasti dirimu habis. Dapat iso pule urusan nyanyian mati. Coba umpomo aku rawat itu solo. Tapi nyanyi tentang kematian jarang kita nyanyikan. Karena apa? Sulit untuk manusia mengingat kematian. Ayo ngobrol bareng-bareng. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Ayo bareng-bareng istighfar. Astagfirullah. Ingat mati, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah. Ingat, yang gagah jangan sok gagah, yang hebat jangan sok hebat, yang angkuh jangan sok angkuh, yang kaya jangan sok kaya. Endingnya semua akan ada di bawah tanah. Betul? Dikatakan oleh Nabi yatba'un mayyita salasatun. Dikit eling-eling sebagai penutup. Penutupan panjang modern. Oke, nanti jenengan bersenang ria dengan Abang Buram, dengan teman-teman di sini, doakan semuanya. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, Nabi mengatakan yatba'ul mayyita salasatun. Menungso nek wis mati, Pak, Bu, sing melok nang kuburan niki wonten telu niki. Sing loro balik maneh, sing sitok baru melok mlebu nang kuburan, baru yang siji ini gak melok mulih. Hati-hati semuanya ini. Mau saya, mau ibu, mau bapak, mau kabanser, mau kapolsek, semuanya. Mau musisi, mau biduan, tanpa terkecuali abangku. Kalau kita mati abangku, yang akan ikut ke kuburan ada 3 orang. Ini diingat-ingat bang, karena kematian kita datang kapan gak ada yang tahu. Yang pertama, ahluhu. Pak, halo. Kalau kita mati Pak, yang akan ikut ke kuburan itu ada 3 Pak. Yang 2 balik lagi, yang 1 baru ke kuburan. Sebagai penutup, ingat-ingat. Apa yang pertama kata Kanjeng Nabi? Ahluhu. Ketika kita meninggal dunia, kita dimandikan, dikafani, disolati, barang-barang ditangisi, dihantar ke kuburan Pak. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke kuburan. Ketika sampai ke kuburan, keluarganya ikut. Setelah kita dikuburkan Pak, dimasukkan ke liang lahat, keluarga pulang masing-masing. Kalau yang mati suaminya, istrinya pulang. Betul? Syukur-syukur yang mati sudah tua, istrinya tua, yang laki-laki tua. Nah kalau yang meninggal ini, si suaminya masih muda, istrinya masih muda, ibu jawab, kira-kira kalau suami ibu meninggal duluan, ibu kawin lagi gak? Kawin. Jawab yang jujur, kawin lagi gak? Kawin. Pak, gak usah takut Pak. Kalau tiba-tiba Allah memanggil ibu istri panjenengan di usia yang masih muda, dipanggil oleh Allah, kira-kira jenengan bapak-bapak melok nang kuburan melebu bareng bojomu apa rabi maneh? Oi, rabi maneh? Maneh. Bu, ibu, inilah sifat yang sesungguhnya. Pak, inilah sifat yang sesungguhnya. Makanya sering saya katakan, pohon kelapa tidak akan tumbang kalau tidak digergaji. Buat apa kita capek-capek berjuang kalau endingnya ditinggal mati? Ahlu. Yang kedua, wamaluhu, harta kita yang kita puja-puja, yang kita bangga-banggakan, yang seakan-akan kita menganggap bahwa kita yang paling kaya sedesa.
ketika kita meninggal dunia, jenengan punya Alphard, punya Pajero, punya JMC, punya Lamborghini, kira-kira sing nganter nang kuburan Lamborghini, Alphard, opo katel diusung? Halo, katel diusung? Mau dia yang mati pejabat? Mau dia yang mati apa namanya itu, artis satu misal, mau dia yang mati ustadz satu misal, yang barengi ke kuburan yang nganter itu Lamborghini-nya apa katel lu? Kan itu ulang lagi, yang terakhir yang akan barengi kulo kali panjenengan ketika wafat, wa amaluhu amal kulo kali panjenengan. Ini yang perlu ingat-ingat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat musisi biduan semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta kerukunan panjenengan, kesemangatan panjenengan untuk barang-barang kita hadiahkan Fatihah buat Kiai Samsul. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini panjenengan akan disuguhkan oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang insyaallah akan bernyanyi dan berqasidah bersama dengan panjenengan nggih. Jenengan ngantuk napa mboten? Pak, mulai panjenengan kok mboten ngantuk Pak, wong kula mawon mboten ngantuk. Iki kok kula lungguh Pak Kapolsek greget Pak Kapolsek. Biduane ayu-ayu. Pak Banser jangan jauh-jauh untuk ejaan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu tetap semangat. Ibu tetap semangat. Bapak yang di sana tetap semangat. Tetap diam di situ apa maju? Masih ngayu guys. Maju apa dek ini? Kan lewat aku mundur-munduran. Boleh sing ngayu metu langsung ini kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saling menghormati, saling mendukung itu adalah jalan yang terbaik. Makatan dan itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan acara pada malam hari ini yang dipandu oleh Bang Bram senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Bram, saya sudah Bang Bram, boleh saya request lagu Bang Bram? Bukan cuma boleh Ustaz. Biduan saja saya tidak ikut nyanyi. Saya ikut duda. Siap, ayo tolong dibantu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibantu sama biduan. Saya dari saya ini ikutin saja.